78 pegawai KPK tersangka pungli hanya dihukum minta maaf. Kejagung Marathon tuntaskan kasus korupsi timah. Bos-bos PT Timah Tbk ditangkap, modus terungkap. Perundungan geng sekolah, Binus School Serpong panggil Vincent Rompis. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum, semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kasus pungutan liar di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencapai miliaran rupiah. Para tersangkanya hanya dihukum minta maaf, membuat Ketua Indonesia memanggil 57 dan peneliti Indonesia Korupsi atau ICW menyayangkan keputusan Dewan Pengawas KPK. Keputusan Dewan Pengawas KPK semakin menimbulkan kekecewaan di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Kasus pungutan liar di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi belum usai. Ketua Indonesia memanggil 57 atau IM 57+ M. Praswat Nugraha menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pungutan liar. Dalam kasus tersebut, 78 pegawai KPK yang terlibat dalam pungli hanya dikenai sanksi moral berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Praswat mengkritik keputusan memberikan sanksi permintaan maaf secara terbuka tersebut karena dinilainya tidak adil bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan proses pemindanaan seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut untuk memberikan hukuman kepada pegawai KPK yang terlibat dalam pungli. Ia menyatakan bahwa keputusan Dewas KPK mencerminkan adanya korupsi yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas isu korupsi, KPK seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat tentang penanganan kasus korupsi. Praswat juga mengkritik alasan keterbatasan kewenangan Dewas KPK yang tidak dapat memberikan sanksi lebih berat kepada pegawai yang melakukan pungli, yang menurutnya menunjukkan ketidakjelasan fungsi Dewas KPK. Dia menegaskan bahwa tanpa adanya pemindanaan bagi pegawai yang terlibat dalam pungli, hal itu akan menunjukkan kerapuhan lembaga anti rasuah ketika terjadi tindakan korupsi di dalamnya. Di sisi lain, peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Diki Anandya menyatakan bahwa keputusan Dewas KPK semakin menimbulkan kekecewaan di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Diki menjelaskan bahwa jika ditelusuri akar persoalannya, mengapa hukuman yang diberikan hanya berupa permintaan maaf, hal itu bukanlah masalah kualitas dari putusan Dewas. Hal itu disebabkan karena menurutnya mengacu pada Perdewas 3/2021, sanksi tersebut merupakan sanksi maksimal yang dapat diberikan. Beberapa pihak termasuk penggiat anti korupsi seperti ICW, ex-penyidik KPK, dan peneliti anti korupsi dari UGM memberikan tanggapan mereka terhadap fenomena pungli di rutan KPK sebagai berikut. Koordinator ICW Agus Sunaryanto, menurutnya semangat awal dari rutan KPK seharusnya untuk mencegah pungli dan memberikan perlakuan adil kepada semua tahanan. Menurut Agus, keberadaan pungli menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap tahanan. Ex-Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo harahap, baginya praktek curang di sebuah fasilitas yang dikelola oleh pegawai KPK sendiri adalah sebuah ironi, mengingat KPK seharusnya menjadi lembaga yang membantu memberantas korupsi.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Zainur Rahman, bahwa temuan pungli ini menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai integritas di dalam KPK. Dia menekankan perlunya KPK melakukan review sistem untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan, Novel menyatakan bahwa informasi tentang pungli sudah tersebar dan jumlah uang yang terkumpul sangat besar. Meskipun Dewas KPK kemudian mengumumkan temuan mereka, Novel menegaskan bahwa kasus ini pertama kali diungkapkan oleh penyidik KPK dan Dewas KPK tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada hari ini Dewan Pengawas telah menyidangkan kasus yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK, khususnya para petugas rutan KPK. Keseluruhan para pegawai yang disidangkan pada hari ini adalah berjumlah 90 orang, terdiri dari 6 berkas perkara. Jadi yang disidangkan ini hari ini ada 6 berkas perkara, seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga tentunya sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada 2, 1 mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk dilakukan penyelesaian selanjutnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewan Pengawas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut. Oleh karena itu kita serahkan kepada Sekjen untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan yang 78 orang dari 90 itu telah dijatuhkan sanksi tadi berupa sanksi berat yang berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Perlu saya jelaskan juga, sejak pegawai KPK berubah menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021, maka sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi moral. Dalam hal ini permintaan maaf. Yang terberat itu adalah permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Namun majelis sesuai dengan ketentuan kode etik dapat merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal selaku PPK, pejabat pembina kepegawaian, untuk mengenakan kepada yang bersangkutan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di dalam putusan perkara yang telah dijatuhkan tadinya, semua terperiksa 78 orang itu direkomendasikan oleh majelis untuk dikenakan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Di situ ada sanksi. Nah, itu yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sejak berubahnya pegawai KPK menjadi pegawai SN, maka sanksi
yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik hanya dapat dikenakan sanksi moral berupa permintaan maaf dengan gradasi ringan, sedang, dan berat. Ya. Ada permintaan maaf secara tertutup, ada permintaan maaf secara terbuka tapi tidak langsung. Nah, ini yang berat, permintaan maaf secara langsung. Bagaimana bentuknya? Nanti akan dilaksanakan tentunya oleh Sekretaris Jenderal Sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian PPK. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semua dikenakan pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Apa itu? Yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya selaku petugas tahanan, dia mendapatkan suatu keuntungan pribadi berupa uang. Kejaksaan Agung mengungkap modus tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan tata niaga komoditi timah di wilayah izin perusahaan PT Timah tahun 2015 hingga 2022 adalah dengan membuat perusahaan boneka. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jampitsus Kejagung, diketahui ada 5 perusahaan yang bekerja sama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Timah. Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa modus yang digunakan dalam perkara korupsi tersebut adalah dengan membuat perusahaan boneka. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntardi menyampaikan tersangka yakni Suparta selaku Dirut PT Refinet Bangka dan Reza Adriansyah selaku Direktur Business Development pada 2018 lalu menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah yang dihadiri oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka mengakomodir penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Di mana sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah dan untuk memasok kebutuhan biji timah selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka. Dan untuk memasok kebutuhan biji timah selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka yaitu 7 perusahaan boneka. CPBJA, CPRTP, CPBLA, CPBST, CPSJP, CPBBR, dan CPSMS. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jampitsus Kejagung, diketahui ada 5 perusahaan yang bekerja sama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Timah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Para tersangka adalah Suparta selaku Dirut PT Refinet Bangka dan Reza Adriansyah selaku Direktur Business Development, RL selaku General Manager PT TIN, dan BY selaku mantan komisaris CVVIV.
Kemudian RI selaku Direktur Utama PT SBS, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, dan HT alias ASN selaku Direktur Utama CVVIP yang merupakan perusahaan milik tersangka TN alias AN. Selanjutnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016 hingga 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 hingga 2018. Tamron atau TN alias AN selaku Beneficial Ownership CVVIP dan PT MCM dan Ahmad Albani atau AA selaku Manajer Operasional Tambang CVVIP dan PT MCM. Sementara satu tersangka lagi masuk dalam perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice yakni Tony Tamsil atau TT yang merupakan adik dari tersangka Tamron. Dari tangannya penyidik menyita 1 unit mobil Porsche, 1 unit mobil Suzuki Swift dan uang tunai sebesar Rp1.074.346.700. Kemudian di rumah milik Tamron dan menemukan uang tunai sebesar Rp6.070.850.000 dan $32.000 Singapura serta beberapa mata uang asing yang dibungkus dalam kardus rokok di ruang gudang. Tidak ketinggalan menyita 55 alat berat yang terdiri dari 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer yang diduga kuat miliknya. Serta penyitaan terhadap emas logam mulia seberat 1062 gram, uang tunai baik mata uang asing maupun mata uang rupiah dengan rincian Rp83.803.196.700, $1.547.400 SGD 443.400 dan AUS 1.840. Terkait dengan perkembangan terkini penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Untuk selengkapnya terkait dengan identitas tersangka nanti dan modus operandinya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan Jampitsus. Kami silakan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suaranya sedikit berisik. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus kembali memeriksa 2 orang saksi yaitu Saudara SP dan Saudara RA masing-masing selaku Direktur Utama PT RBT dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Untuk kepentingan pemeriksaan, keduanya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sekira tahun 2018 diduga Saudara SP dan Saudara RA dalam kapasitas selaku direksi PT RBT telah menginisiasi suatu pertemuan dengan pihak PT Timah yang dalam hal ini dihadiri oleh Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah dan Saudara EE selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka untuk mengakomodir atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah, di mana sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan
processing peleburan timah. Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu 7 perusahaan boneka, CV BCA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS. Di mana untuk mengelabui kegiatannya dibuat seolah-olah ada SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah. Perbuatan para tersangka ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Dipersilahkan. Selamat malam Bapak, mohon izin saya Asih dari Tribun News. Sejauh ini kan cukup masif ya Pak penetapan tersangka terkait kasus timah ini. Bahkan tidak ada selang sehari gitu Pak, ada lagi tersangkanya. Nah, jadi sebenarnya dalam konstruksi perkaranya ini ada berapa sejauh ini temuan dari penyidik perusahaan yang diduga bekerja sama dengan PT Timah dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya. Lalu kemudian ke depannya apakah ada upaya preventif gitu Pak untuk mencegah mungkin terus terjadinya peristiwa yang sama gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat kami ketahui bahwa perusahaan yang melakukan kerjasama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Timah ada 5 perusahaan. Dan ini adalah perusahaan yang kelima yang kita lakukan tindakan penahanan. Sedangkan upaya untuk mencegah tentu saja kami akan selalu mengevaluasi tentang tata niaga dan tata kelola penambangan PT Timah ini, seperti dalam penanganan kasus kelapa sawit. Setelah dilakukan penindakan, selanjutnya akan dibentuk satuan tugas. Nah, di sini mungkin bisa kita terapkan juga, tapi nanti itu teknis setelah penanganan ini, ya. Tapi sampai saat ini kita masih fokus tentang penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan ini. Mungkin itu. Cukup, ada yang lain? Itu. Izin Pak, saya Laili dari kantor berita Antara. Saya Laili dari kantor berita Antara. Pertama yang ingin saya tanyakan, memastikan lagi, tadi kan Bapak bilang ada 5 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah. Sementara tadi disampaikan ada 7 perusahaan boneka. Apakah 7 tadi masuk dalam 5 ini atau di luar itu? Terus yang kedua, sampai sekarang berarti sudah ada 10 kemarin, 11 kemarin, 11, 12, 13. Berarti sudah ada 13 tersangka. Sebenarnya dari penyidikan yang dilakukan sebenarnya ada berapa potensi tersangka di kasus ini. Terus kemarin juga Bapak sampaikan bahwa akan mengevaluasi regulator. Sampai saat ini terakhir kemarin kan 130 saksi sudah diperiksa. Ada penambahan nggak berapa saksi yang sudah diperiksa, dan apakah dari antara saksi yang diperiksa itu sudah ada dari pihak regulator tadi? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perusahaan-perusahaan boneka itu apakah masuk dalam 5 perusahaan itu, sudah saya sampaikan, karena itu perusahaan bentukan sehingga dia underboard dari perusahaan-perusahaan induknya, ya. Terkait dengan jumlah saksi yang kita periksa sampai sejauh ini
kita telah memeriksa 130 orang saksi, 135 orang saksi. Sedangkan regulator kita telah menetapkan 2 orang dari PT Timah, dalam hal ini saudara MR PT dan saudara RS, masing-masing selaku direktur utama dan direktur keuangan PT Timah. Ya. Terkait dengan regulator yang lain, tentu saja masih dalam evaluasi kami apakah ada pihak-pihak lain atau dari instansi lain yang turut dapat dipertanggungjawabkan dalam peristiwa pidana ini. Tentu saja akan kita selalu cermati. Mungkin itu. Kasus perundungan atau bullying terhadap siswa di Binus School Serpong hingga masuk rumah sakit dan viral di media sosial kini berlanjut ke ranah hukum. Salah satu yang diduga pelaku pembulian adalah anak selebritis Vincent Rompis. Dalam waktu dekat, sejumlah orang tua akan dipanggil pihak sekolah, termasuk selebritis Vincent Rompis. Binus School Serpong membenarkan anak selebritas Vincent Rompis diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying terhadap siswa hingga masuk rumah sakit. Pihak sekolah akan memanggil Vincent Rompis dan para orang tua siswa yang diduga terlibat. Korporat PR Binus University Haris Suhendra mengatakan kampus memastikan para pelaku bakal disanksi. Meski demikian, sanksi yang diberikan nantinya sesuai ketentuan yang ada. Haris mengatakan pihak sekolah memberikan atensi terkait kasus yang ada. Sekolah akan memberikan dukungan kepada korban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Hingga saat ini seorang siswa SMA Internasional di Serpong, Tangerang Selatan masih dirawat di rumah sakit usai diduga dibully oleh seniornya yang merupakan geng sekolah. Polisi menyebut ada luka memar hingga luka bakar di tubuh korban. Diduga korban dianiaya oleh lebih dari satu pelaku. Namun hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki pihak-pihak terlibat dalam kasus yang ada. Diketahui peristiwa tersebut viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di warung di belakang sekolah dan disebut sebagai syarat masuk geng sekolah. Korban diduga merupakan calon anggota geng. Para calon anggota geng harus melakukan beberapa hal untuk bisa bergabung, termasuk membelikan makanan hingga hal lain. Kekerasan fisik kemudian diduga terjadi. Saat itu korban disebut diikat di tiang hingga dipukuli menggunakan balok kayu. Beberapa siswa diduga ikut merekam aksi tersebut dan menertawakannya. Warung mama saya. Jadi saya memang yang sering bantuin. Ada anak sekolah biasa kalau pulang sekolah, nah mereka biasa mampir ke sini. Ya biasalah anak-anak sekolah jajan ya. Ada mie goreng, ada minuman kayak gitu, semacam kayak gitu. Jadi kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu. Sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka emang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasalah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran suara ribut apa itu nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget ada berita seperti ini kayak gitu. Ibu dapat kabar dan ini dari berita apa? Seperti apa dapat video ini? Iya, malah dari berita. Kita sendiri malah nggak tahu. Ada video kayak gitu. Baru lagi sore. Sore Sore ada sore Bu. Kenalin nggak Bu orang-orang yang di dalam video itu emang sering nongkrong di sini atau? Iya. Tapi emang setiap hari ramai ya Bu di sini. Sekolah itu. Iya. Ramai. Memang mereka cuma ya itu dia tempat kumpul memang di sini. Gitu.
Cuma sekedar sekolah kah atau udah di jam pulang sekolah. Ya? Pulang sekolah, nggak jam sekolah ya. Ini pure mereka pulang sekolah. Jam waktu nongkrongnya jam berapa biasa Bu? Biasa binus antara jam 4, setengah 5 mereka sore, pulang sore ya. Itu sampai kapan nongkrong? Paling setengah 6. Paling lambat sih. Ya setengah 6 mereka paling jam 5 udah pulang. Nggak lama iya. Nggak lama. Kalau ngumpul berapa banyak Bu biasanya anak-anak itu? Ya kurang lebih 20 ya. 20-an. Karena kan ada juga kelas 11-nya. Tapi kan Ibu kenal nih Bu ya sama beberapa anak diantaranya itu ya? Beberapa ya, beberapa kenal. Karena memang hampir tiap hari ya mereka kesini. Bener Bu, ada Termasuk anaknya. salah satunya ada anak artis Iya, saya itu baru tahu. Malah kita baru tahu. Iya. Itu juga yang kasih tahu OB-nya. OB-nya karena Bu ada anak artis yang mana kan gitu. Bener-bener nggak tahu gitu. Belum lama ini taunya karena ada acara ya di Binus. Jadi saya yang mana sih kan gitu kan. Itu loh Bu yang itu. Ya itu pertama. Oh kenal tapi Bu? Kenal, cuman ya biasa aja lah. Ya biasa. Artinya sering kumpul di sini juga ya? Kumpul, cuman dia nggak lama sih. Sama yang lain. Sama yang lain. Tapi terlihat sikapnya sama ibu gitu, sama abang gitu kalau jajan apa seperti apa? Seperti biasa sama teman-teman yang lain, seperti biasa. Sopan. Semua juga yang di sini sopan. Tapi tahu nggak Bu kalau mereka punya geng apa segala macam? Enggak. Saya taunya baru di berita. Ada geng inilah gitu ya, nggak tahu. Karena kan saya nggak pernah nanya-nanya juga ya. Nggak pernah nanya-nanya juga. Oh dari dulu aja tuh kagak ada namanya geng. Iya, baru tahu kalau mereka ada geng gitu. Ibaratnya. Kalau Ibu kenal nggak Bu Pak Boris? Itu aja baru ya, anak baru. Kelas 10 ya. Itu rame Bu korbannya apa? Cuma satu doang Bu yang di video Bu? Satu ya katanya ya. Cuma satu katanya itu. Ya itu saya taunya dari video Bu. Iya, dari ada yang kirimin. Yang punya rumah kaget gitu loh. Kita aja yang punya rumahnya nggak tahu. Kok ada sih videonya? Biasanya berarti kedengeran pasti Bu ngobrolin apa atau kayak kegiatan mereka? Ya paling bercanda dulu. Ya bercanda ya, paling kalau mereka lagi ulangan gitu kan, mereka ngebahas ulangan ya cuma biasa aja lah. Sehari-harinya cuma biasa aja. Ngobrolin ini. Tapi kalau ada kejadian ya Bu ya? Belum. Bu, tapi kalau nongkrong di situ tuh sejak kapan sih Bu mereka Bu? Memang sudah lama ya di sini ya? Dari awal sekolah itu buka. Dari 2007 berarti ya? Iya, 2009-an deh ya. Ya. Semenjak Binus dibuka ya. Jadi dia banyak rutin ya? Ada kegiatan nongkrong tuh rutin setiap tahunnya ada aja iya gitu. Tapi mereka ya sama begitu. Biasa aja. Duduk nongkrong, minum, kopi apa gitu seperti biasa lah gitu umumnya anak-anak sekolah. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang di video ini emang tongkrongan tetapnya setiap hari di sini Bu? Hampir tiap hari. Tapi pihak sekolah tahu nggak sih Bu? Udah nanya ke ibu itu sama kakak langsung? Mungkin ternyata tahu pihak sekolah. Karena kan memang di luar jam sekolah ya. Kan di luar jam sekolah mereka di sini juga. Bukannya di jam sekolahnya, bukan jam istirahat misalnya mereka kesini tuh enggak. Ini benar-benar di luar jam sekolah. Tapi udah ada pihak sekolah yang datang ke ibu setelah viral ini? Belum ada. Kalau pihak kepolisian kemarin datang ke sini. Udah sempat sama adik saya katanya ya. Katanya sih. Cuma kita kan karena nggak tahu ya, dia pakai seragam biasa ya. Oh berarti memang itu nggak tahu kalau nggak tahu. Iya, cuma sempat nanya memang. Saya waktu itu lagi nggak di sini. Itu hari kapan Bu polisi datang? Apa ya? Minggu. Udah lama. Minggu kemarin ya? Kemarin lah ya. Mungkin kayak minggu kemarin. Itu setelah kejadian anak-anak pada datang ke sini lagi? Enggak. Jadi malah sepi. Itu pun saya juga bingung. Kok kenapa? Nah itu. Jadi awalnya itu sepi kan? Sejak kapan tuh Bu? 2 hari lalu apa? Hari Kamis. Mulai Kamis sepi. Nah, saya kok ini tumben anak-anak nggak kesini. Iya. Coba pikirnya mungkin lagi ada libur apa-apa. Iya. Jalan-jalan. Kayak gitu dah. Gitu. Saya nggak tahu. Tiba-tiba ya ini. Taunya. Karena nggak ada satupun yang informasi ke saya. Tapi biasanya memang ada komunikasi sama ibu mau ke warungnya atau kayak gimana atau punya grup waktu? Ya enggak. Cuman mereka pulang ya kalau ada mau mampir, tapi nggak harus benar-benar rutinitas sehari-hari itu memang ada yang kesini, ada enggak gitu. Jadi mereka ada gantian juga gitu, nggak semua benar-benar orang-orang itu aja bukan enggak.
ada mereka gantian juga ke sini. Bu, kalau anak-anak makan di sini terus kan pada nongkrong di bawah, ini memang diketahui sama ibu atau sama abang atau gimana sih? Iya, karena mereka biasa kalau dari pulang sekolah mereka nyapa ya, ibu gitu, nyapa, mesen nih, mau pesen gitu, terus besok kesini gitu ya. Karena mereka kadang di atas dulu, bu mau minum nih bu, mau apa gitu, sari apa sama mami, baru mereka turun. Berarti ini tongkrongan sudah dari turun menurun ya bu ya? Iya, udah lama. Cuman ya tapi nggak ya, kayak ini. Iya. Dulu tuh biasa aja. Baru kali ini bang ya? Iya, baru kali ini. Baru kali ini. Lihat videonya terus kenalin anak-anaknya kan, terus nyangka nggak sih kayak? Enggak, karena nggak nyangkanya mereka anak baik-baik ya. Sopan. Mengingat juga ini apa namanya, sekolah-sekolah juga sekolah yang standar ya, iya, menengah iya. ke atas bu ya. Takutnya ya itu kayak ibaratnya pembulian loh ibaratnya. Ibaratnya ada sesuatu lah antara dia sama si korban gitu loh. Sebenarnya tidak ada pembulian sih. Iya, awalnya cuma bercanda aja. Anak kita kalau sampai ada ribut kan, jangan kan sampai ribut ya. Mereka agak berisik karena banyak rumah tetangga ya. Mereka ada ribut, misalnya agak berisik, kita kedengeran pasti kita turun. Ini kenapa nih? Saya sendiri turun, mama saya turun. Ini kenapa ya? Kok rame ya? Kok berisik ya? Sempat itu bu? Sempat. Ya bisanya kalau ada berisik-berisik itu saya turun pasti kalau ada berisik gitu loh. Kayak gini kalau bisa ada berantem. Kan ada bercanda aja, kayaknya kelewatan ya gitu loh. Suaranya kenceng. Kita pasti ke bawah. Ini kenapa ya? Ada apa? Oh enggak bu, bercanda doang. Awas ya, nggak boleh ada yang macam-macam. Enggak bu, janji, kita janji itu. Mereka ngomongnya kita janji, kita nggak apa-apain di sini. Anak-anak itu yang ada di video-video iya, sempet iya, enggak tindakan itu dia saya juga sama kakak saya juga kaget gitu loh. Itu kalau tahu juga diusir juga gitu bang ya? Kalau ketahuan mereka berdua ada yang pukul ya pasti kita langsung inilah. Ya kan? Dari dulu aja ketua-tua aja nih, yang ketua siapa nih? Kalau ada masalah. Iya ketua aja misalnya kan ada kan teman-teman ada ketuanya. Siapa? Kita ngomong. Sempet selalu bilang kayak begitu. Iya, selalu kita ingetin. Makanya sampai alumni itu sampai telepon alumni juga. Semenjak karena ini. Iya, karena mereka semua juga yang pernah di sini alumni. Karena mereka sendiri yang pernah nongkrong sini nggak pernah kayak gini gitu. Udah gitu biasa alumni aja. itu sama mama saya udah dianggap mama sendiri. Gitu loh. Dari dulu dari turun tuh dianggap mama sendiri. Alumni nelpon ke sini, iya, karena tahu. bilang apa bu? Bilang, bu, kok bisa sih bu ada kejadian kayak gini? Ya kita kan namanya alumni dulu biasa aja, kayak ibu tahu kan, gitu. Tahu kan dulu kayak gimana, kita coba bercanda doang kan, cuman ngobrol aja, iya. Mereka juga sebab kaget sampai kesel juga nih. Iya, kaget kok bisa sih, gitu kan, sampai kayak gini, kayak gitu. Nggak kepikir lah kayak gitu, saya nggak kepikir. Kadang mereka anak baik-baik, sopan, anak baik-baik. Walaupun dia udah sekolah di luar, kalau ada urusan, tetap kalau lagi pengen mampir. Iya, mereka yang udah di luar aja, kalau yang kuliah, kalau lagi libur mampir sini. Si silaturahmi lah ibu. Iya, iya. Kenapa? Kadang menjalin ya, tadinya baik-baik, mereka nggak ada masalah sama kita. Ini memang kalau saya kan udah nggak sendiri gitu. Yang maka disebut yang WIG itu ya, ya itu juga gaul itu ya. Itu juga yang namanya mereka. Bukannya kita. Bukan saya. Dari angkatan yang pertama sebutan itu. Mereka. Sejak saya sendiri gitu. Ibu Wik menggaul ya. Makanya menggaul ibu kalau Ibu Wik apa sih? Dulu kan saya juga pernah ngomong apa sih? Itu mah cuma kita doang bu. Kita namain ya Ibu Wik. Cuma gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting saya sih minta tolong aja ya, dibantu kita aja. Terima kasih ya, karena memang kita nggak tahu apa. Iya, nggak tahu apa. Saya pun kaget. Terus ada yang bilang pas kayak kemarin kan di video kayak gitu, ini diituin, dikawuk apa? Kagak. Itu loh ibaratnya. Dengan ada pengalaman kalau disogok kayak diem aja gitu. Ya enggak, emang kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, itu loh. Nah kan saya juga sempat kesel, sampai saya juga dari kemarin sampai sekarang saya belum tidur. Itu loh. Berarti ibu juga jadi kena hujatan orang. Itu loh. Iya biasa yang udah pada kenal sama kita ya WA apa. Makanya kita gak enak sama saudara loh. Itu mau nggak kena kayak gitu? Terima nggak?
kelihatan. Cukup sekian. Oke, ya, terima kasih. Update-nya rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Oke, sebelumnya ini kronologisnya seperti apa sih Pak? Seperti yang diketahui oleh Polres Tangsel. Untuk kronologisnya dari keterangan sementara yang kita dapatkan, untuk kejadian ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Selanjutnya sebelumnya ini dari pihak korban langsung melapor ke Polres Tangsel ataukah seperti apa? Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, lalu bukti-bukti apa saja sih Pak yang sudah dikumpulkan? Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti itu berupa apa saja Pak? Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Lalu untuk kondisi korban saat ini seperti apa nih Pak? Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Oke. Mungkin ada himbauan dari Polres Tangsel soal kasus perundungan ini seperti apa Pak? Ya, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami berharap kita semua meningkatkan pengawasan maupun melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus seperti ini. Pak, terakhir, ini berarti kasusnya masih dalam penyelidikan ya? Atau sudah naik ke penyidikan kah? Atau juga apakah sudah ada tersangka ditetapkan? Oh, untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang kira-kira? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Oh, diduga lebih dari 1 orang. Dari hasil gelar perkara kemarin. Baik, dapat disampaikan bahwasanya hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Apakah ada jadwal untuk pemanggilan dari keluarga atau para pelaku? Terduga pelaku. Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Dari pihak Polres Tangerang Selatan ini juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah ataupun juga meminta keterangan dari sekolah juga? Saat ini masih didalami dan masih berkomunikasi intens. Hingga saat ini udah berapa saksi yang diminta keterangan? Untuk saat ini dari korban, orang tua korban. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.